Amerika, kenapa agresif? Karena Amerika ingin menguasai data untuk menjadi negara superpower di bidang digital. Menjadi negara superpower untuk menguasai negara-negara lain dengan teknologi digital. Dan kita menjadi negara besar pertama yang tunduk mengikuti dan menyerahkan data-data itu. Erlangga Hartarto mengatakan bahwa perjanjian transfer data itu tetap berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Jadi fine-fine aja. Itu keliru. Salah. Kementerian Keuangan itu mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan itu dengan PP. Mereka kan punya peraturan pemerintah nomor 80 ya, tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Akhirnya kan Google juga bayar pajak di situ. Nah, dengan agreement ini perusahaan-perusahaan digital Amerika tidak bisa dikenakan pajak. Saya sampai melihat bahwa kok pemimpin kita seperti ini ya, ada apa ya? Sebelum Pak Prabowo kita juga mengkritisi Pak Jokowi, bahkan kita kecewa berat dengan Pak Jokowi yang banyak juga memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Cina dengan hilirisasi. Tapi ini sekarang hampir sama, sekarang ke Amerika. Saya sampai memikirkan Pak Prabowo ini kayak Amangkurat kedua. Amangkurat kedua ingin kembali menguasai Mataram, dia mengundang VOC. Apakah ini mulai memperlihatkan kelemahan diplomasi seorang Presiden Prabowo Subianto? Pak, kalau seperti ini Pak, dengerin Pak, tolong. Kedaulatan kita hancur Pak, digital Pak. Sekarang nampaknya rektor-rektor juga diem. Apakah ini karena hopeless tadi atau juga helplessness itu yang tidak merasa tidak berdaya, tidak berani, atau memang sekarang ini orang sudah terlalu sibuk untuk survival mode, untuk sibuk cari uang, sibuk untuk hidupnya sendiri. Mana aktivis-aktivis yang dulu katakanlah memenuhi dan punya idealisme. Sobat Madilo, beberapa hari ini, terutama sejak Agreement on Reciprocal Trade atau yang disingkat ART antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat ditandatangani, dunia media sosial kita, terutama Twitter atau X, itu sangat dihebohkan oleh masalah ini. Itu juga meluber kemana-mana ya. Karena baru kali ini Indonesia dianggap mulai dikendalikan lagi oleh Amerika Serikat. Menjadi keledai di antara bangsa dan menjadi bangsa keledai. Dan perlakuan itu dalam hal perdagangan sebelumnya juga ditandai oleh keterlibatan Indonesia di World of Peace ya, di mana Presiden Donald Trump memberikan kertas perjanjian kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memegang kertas perjanjian, memegang pulpen, dan itu dianggap menghina bagi banyak netizen. Nah, untuk melihat sisi-sisi yang mempengaruhi dunia digital kita dan mungkin juga terkait dengan perkembangan komunikasi yang terjadi baik di antara di publik sendiri atau antara publik dengan pemerintah. Kita hadirkan pakarnya di sini, Profesor Dr. Henry Subiarto, Prof. B. Selamat datang, Prof. Selamat, terima kasih. Nah, kalau kita melihat ini, apa simptom yang Prof bisa berikan nih terhadap peristiwa ini? Pertama, peristiwa ini kalau menurut saya ya, ini bukan main-main. Artinya ada kedaulatan, terutama kedaulatan digital. Tapi sebenarnya tidak hanya kedaulatan digital yang diserahkan kepada bangsa lain, kepada bangsa asing, terutama Amerika Serikat. Tapi tadi kalau melihat dari pemberitaan, memang yang ramai cuma di Twitter. Ini hasil dari analisis drone emprit teman kita, junior saya ya. Mas Fahmi, itu memang di Twitter cukup ramai. Yang menolak, yang menganggap ini negatif itu sampai
70% yang menganggap ini negatif ya. Tapi di pemberitaan media online positif. Positifnya lebih besar, sampai 82%. Nganggap apa ini agreement on reciprocal trade ini dianggap positif oleh media-media online. Kemudian di yang lain ya, di Facebook juga positifnya lebih besar ya dibandingkan dengan yang negatif. Kemudian di Instagram lebih besar lagi nih, Instagram itu sampai 75% yang anggap. Artinya ada satu hal yang kita pertanyakan. Kenapa kasus yang nanti kita bahas ya, kasus yang menurut ahli, menurut beberapa orang akademisi bahwa yang namanya ART ini adalah menyerahkan kedaulatan kepada Amerika, tapi kok dianggap baik? Ini kemungkinan keberhasilan komunikasi pemerintah yang melibatkan buzzer-buzzer, termasuk media-media online. Ya, hanya di Twitter yang kalah telak itu di Twitter. Atau kemungkinan memang bangsa kita ini careless, sudah tidak peduli lagi dan sembrono begitu ya terhadap nasibnya sendiri. Makanya kadang-kadang saya melihat bahwa kenapa ya negara ini tidak maju-maju? Kenapa kita dulu ketika punya nenek moyang dijajah 350 tahun? Walaupun bukan Indonesia kan baru muncul tahun 45, betul. Tapi nenek moyang kita ini kan dijajah 350 tahun. Sejarah mencatat itu. Kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu dijajah lama sekali. Walaupun ada juga yang enggak gitu ya. Ada yang baru terakhir, tapi Aceh baru terakhir. Aceh katakanlah begitu. Tapi kan di Jawa misalnya. Kenapa ini? Ada kesalahan apa? Ternyata sekarang terulang. Presiden kita, pemimpin kita yang jelas-jelas dalam ART tadi itu kalau disebut sebagai perjanjian resiprokal itu timbal balik, sama sekali tidak timbal balik. Ini didikte kita. Apa substansinya, Prof? Apa? Yang paling penting substansi utama. Substansinya misalnya ya, kalau sekarang ini dengan teknologi yang sekarang ya, 99% barang Amerika Serikat itu masuk Indonesia dengan 0% tarif. Artinya barang-barang yang memang dari dulu sudah masuk ya, ini sekarang dinolkan tarifnya. Sementara kita, kalau barang-barang kita masuk ke sana, ada memang yang nol, tapi yang nol ini hal-hal yang katakanlah seperti hal-hal seperti karet, kopi, atau barang-barang yang sifatnya itu bahan mentah, kayak kakao, gitu. Itu memang tekstil juga termasuk, itu memang dikasih nol tarif. Tapi yang lain-lain yang sebenarnya itu juga merupakan produk-produk Indonesia, kena masih waktu kemarin, hari seminggu yang lalu kan dikenakan 19%, 32, kemudian turun 19%. Tiba-tiba karena dibatalkan oleh Supreme Court atau Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, dan Trump hampir sama itu. Trump kemudian menggantikan dari 19 menjadi 10%. Tapi belakangan dia naikin lagi jadi 15%. Jadi dia sendiri bingung. Nah, kita kena 15%. Sementara barang-barang Amerika kalau masuk ke Indonesia, terutama itu untuk kesehatan, produk-produk makanan, kemudian barang-barang yang terkait dengan teknologi ICT, ya, teknologi ICT, bahkan juga kendaraan, mobil, itu dia tidak kena tarif yang dulunya kan ada semacam barrier to entry itu Indonesia ya, itu tarif-tarif itu free. Bahkan banyak sekali sebenarnya pelonggaran. Sertifikasi halal nggak perlu ada lagi untuk obat-obatan, untuk makanan misalnya begitu. Padahal kan kita ini ada regulasi-regulasi terkait dengan pentingnya sertifikasi halal dan sebagainya. Dan yang paling nyolok itu adalah dalam konteks digital. Kita ini kalau mau membangun infrastruktur saja, ya, infrastruktur digital itu harus sepengetahuan Amerika Serikat. Infrastrukturnya saja? Mau bikin infrastruktur saja. Apa misalnya
misalnya ya Indonesia kan membangun tol langit, Ya, ya. membangun tol langit, membangun infrastruktur di 3T di wilayah terluar. Itu kan dulu kan mencari yang paling komplai, paling murah, paling memungkinkan, sehingga yang diambil adalah dari terus terang ya dari Huawei misalnya, dari ZTE itu perusahaan-perusahaan yang asalnya dari RRT dari Cina. Sekarang kita harus izin sama Amerika, setengahnya begitu. Karena kita harus mengikuti kalau apa yang dijadikan kebijakan Amerika, kita harus tidak menentang kebijakan Amerika. Kalau Amerika itu memusuhi RRT dalam konteks dagang, kita harus comply dengan kebijakan Amerika. Saya sampai merasa bahwa ini agreement ini seolah-olah negara kita sudah bukan lagi negara berdaulat di depan Amerika. Itu yang terjadi. Tapi coba Anda lihat, tenang-tenang saja masyarakat kita. Kampus-kampus juga diam-diam aja. Akademisi-akademisi juga tidak banyak yang teriak. Mungkin di Twitter tadi yang masih agak lumayan. Artinya sekarang Prof melihat Indonesia sedang menjadi wakil serifnya. Ya, Amerika. Ya memang Indonesia mau tidak mau seolah-olah kita ini menjadi negara ke-51 dari Amerika, karena aturan-aturan Amerika harus kita ikuti. Gitu loh. Aturan-aturan Amerika kita ikuti. Negara bagian ke-51 ya? Iya, tapi kita nggak ikut pemilu di sana, nggak punya hak sebagai warga negara di sana. Jadi kita hanya dapat kewajibannya, tapi tidak mendapatkan hak-haknya. Ini apa? Ada apa? Saya sampai melihat bahwa kok pemimpin kita seperti ini, ada apa ya? Sebelum Pak Prabowo kita juga mengkritisi Pak Jokowi, bahkan kita kecewa berat dengan Pak Jokowi yang banyak juga memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Cina dengan hilirisasi. Tapi ini sekarang hampir sama, sekarang ke Amerika. Saya sampai memikirkan Pak Prabowo ini kayak Amangkurat kedua. Apa tuh? Ketika Mataram ya, kerajaan Mataram Islam di Jawa itu kuat dengan raja besarnya yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menyerang Batavia, ya kan, sampai Gubernur Jenderal Peter Sun Kun itu dia meninggal, terpenggal kepalanya. Tapi kemudian kan anaknya kan Amangkurat I, anaknya kan Amangkurat. Itu kan kalah dan dia diserang sama Trunojoyo. Kemudian Mataram itu diduduki oleh Trunojoyo. Sampai Amangkurat I ini meninggal ketika dia dalam pelarian. Amangkurat kedua ingin kembali menguasai Mataram, dia mengundang VOC, mengundang asing, mengundang Barat, supaya dia bisa membantu keadaan di Mataram. Dengan cara apa? Diberi konsesi untuk menguasai sepanjang pantai utara Jawa yang itu dulu kekuasaan Mataram. Pelabuhan-pelabuhannya boleh dikuasai oleh VOC untuk perdagangan. Ada kemiripan walaupun berbeda modernitas atau di era modern. Tapi ada kemiripan nih, mengundang asing gitu ya. Karena waktu itu Trunojoyo menguasai Mataram. Dia ada di Pleret, di ibu kotanya Mataram. Dan Amangkurat II tidak mampu untuk menguasai Mataram. Kok seperti itu? Persoalannya cuma siapa Trunojoyonya. Kan begitu. Saya membayangkan bahwa yang disebut dengan pertarungan tadi, VOC-nya udah kelihatan ini. Ya. Mau tidak mau ya, Amerika Serikat sudah jadi VOC sekarang kan, dengan adanya perjanjian ini. Nah, Amangkurat II dan Trunojoyo bersaing entah siapa gitu kan. Tetapi yang disebut Mataram itu menurut saya itu pemilu 2029. Ya, untuk periode kedua. Bukan hanya pemilu lah. Iya, bukan hanya pemilu ya. Indonesia lah. Indonesia. Seperti katakanlah Mataram itu kan kerajaan besar di Indonesia sebelum kita berdiri, Indonesia berdiri ya. Dan sampai sekarang juga Mataram masih ada, sisa-sisanya Solo dan Jogja, ya kan? Ya. Makanya ada Raja Solo itu kan juga terkait dengan Mataram. Gitu. Nah, tapi di luar itu saya hanya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang pemimpin kita ini itu lebih akrab
dan dia lebih baik mengundang asing hanya sekedar kekuasaannya supaya tidak terganggu. Supaya dia bisa lebih berkuasa. Itu kan Amangkurat kan begitu. Dia merasa tidak mampu untuk melawan Trunojoyo, maka dia mengundang VOC dengan senjata, karena persenjataan VOC kan bagus. Dan akhirnya memang dia mampu untuk menjadi Raja Mataram, tapi kerajaannya dipindahkan ke Kartosuro. Nah, ini kita bisa belajar dari sejarah bahwa seolah-olah hal-hal seperti ini kok muncul lagi. Ada kekuatan, ada pemimpin kita yang membiarkan asing itu menguasai wilayah negaranya, perdagangan negaranya. Dan itu terjadi. Jadi ART ini benar-benar boleh dikatakan memberikan kesempatan kepada Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia dengan tarif yang beberapa yang 0% itu, sementara kita masih kena 15%. Ya. Mereka juga dapat kebebasan untuk mengelola atau masuk ke dunia tambang, begitu. Makanya sampai tadi kan saya perlihatkan ada video tentang bagaimana Trump bangganya dia dapat full akses ke Indonesia. Itu dia tambang. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, karena saya orang komunikasi dan kebetulan saya terkait dengan dunia digital kita. Apa? Ya, dunia digital tadi yang pertama infrastruktur itu boleh dikatakan akan diawasi dengan persetujuan Amerika. Yang kedua adalah data yang selama ini memang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika itu dilegalisasi, bahwa dilegalisasi sebagai bagian dari agreement, dan di situ pun ada aturan-aturan untuk perusahaan-perusahaan digital Amerika tidak bisa dikenakan pajak yang dia katakan yang kalau pajaknya itu tidak adil. Tapi kan tidak adil ini kan agak sulit untuk didefinisikan. Yang jelas selama ini memang Kementerian Keuangan itu mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan itu dengan PP. Mereka kan punya peraturan pemerintah nomor 80 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Itu kan itu yang diupayakan oleh Bu Sri Mulyani waktu itu untuk supaya perusahaan-perusahaan digital itu bukan hanya beroperasi di Indonesia, jualan di Indonesia, mendapatkan keuntungan, tapi juga bayar pajak. Dan akhirnya kan Google juga bayar pajak di situ. Nah, dengan agreement ini tidak lagi bisa kita lihat dulu, ini kita belum nggak bisa langsung memutuskan sekarang atau menyimpulkan sekarang, tapi memang ada klausul tentang larangan untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan Amerika terutama digital. Ini yang kita khawatirkan. Soal data tadi katanya ada penyerahan, itu artinya data yang selama ini ada di perusahaan-perusahaan Amerika, data warga negara Indonesia itu udah legal dikuasai atau diserahkan apa? Ada reasoning, ada alasan yang disampaikan oleh kementerian atau pemerintah gitu ya, pemerintah yang ada Pak Menko-nya Pak mantan ketua Golkar. Oh, Airlangga Hartarto. Kebetulan Pak Airlangga Hartarto itu kalau Anda tahu itu lulus bareng sama saya. Wisuda bareng sama saya di Gajah Mada. Jadi saya mau mengkritik teman saya yang lulusan bareng sama saya. Dia mengatakan, atau anak buahnya dan staf-stafnya mengatakan dalam yang, dan itu sekarang viral itu, mengatakan bahwa perjanjian transfer data itu tetap berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Jadi fine-fine aja. Dan itu yang kemudian menyebabkan berita-berita itu seolah-olah sentimen negatifnya menurun. Wah, ini benar. Itu keliru. Salah. Apa yang terjadi? Nah, karena gini, kalau dikatakan bahwa transfer data itu berdasarkan Undang-Undang PDP, di Undang-Undang PDP itu dikatakan memang yang namanya transfer data diperbolehkan untuk negara yang sistemnya itu memiliki sistem keamanan yang sama atau lebih tinggi. Saya mau ngomong, apakah sistem keamanan Amerika sama atau lebih tinggi? Kalau dari sisi ancaman dari hacker, ancaman dari penjahat-penjahat
atau katakanlah penipu-penipu scammer misalnya yang sering menipu itu aman. Karena memang teknologi Amerika dia bagus, aman. Artinya kalau ada yang mencoba untuk ngehack atau membocorkan, kan kadang-kadang bocor gitu kan. Kalau PSE kita kan sering bocor. Aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh kita kan sering bocor, yang dimiliki oleh BUMN dan sebagainya. Amerika memang tidak bocor. Tapi saya mau tanya sama teman-teman, termasuk pada Bang Indra. Tapi Amerika ini punya yang namanya US Cloud Act. US Cloud Act atau Clarifying Lawful Overseas Use of Data. US Cloud Act ini undang-undang yang dimiliki oleh Amerika sejak tahun 2018 yang memberikan kewenangan, hak, otoritas kepada pemerintah Amerika, NSA, intelijen Amerika, penegak hukum Amerika untuk mengakses data ke perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi ada undang-undang legalnya. Kalau intelijen Amerika itu bisa minta data, bisa menggunakan data-data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Apakah itu namanya sederajat? Aman. Aman dari penjahat-penjahat klasteri, tapi tidak aman dari pemerintah Amerika, intelijen Amerika. Artinya data warga negara Indonesia yang ada di katakanlah di Meta, Google segala macam itu dengan perjanjian tadi itu bisa diakses oleh pemerintah Amerika. Tanpa perjanjian sudah bisa diakses dulu, ya kan? Karena ada undang-undang. Sekarang jadi legalnya double. Satu berdasarkan undang-undang US Cloud Act tadi, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act itu, yang ada di 2018, ditambah dengan agreement. Jadi dua. Jadi kuat sekali. Udah penyerahan hidup-hidup, apa namanya ini? Sekarang penyembelihan. Saya selalu mengatakan, kita pakai WA, datanya ada di mana? Kita pakai Twitter, datanya ada di mana? Ya di Twitter. Bisa nggak pemerintah kita, polisi kita itu mengakses data langsung punyanya Twitter yang ada di servernya? Misalnya mencari Bjorka, karena Bjorka dianggap melanggar undang-undang ITE, dianggap membocorkan datanya BSI, Bank Syariah waktu itu, atau sekarang udah enggak, atau membocorkan miliknya BUMN tertentu. Kan itu kan melanggar undang-undang, karena itu berarti adalah melakukan computer crime, kejahatan terhadap komputer. Dan itu sanksinya besar. Bisa nggak ditangkap Bjorka? Atau Lockbit? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ketahuan siapa dia. Tapi kalau sebenarnya mau dicari, itu ada di servernya Twitter. Karena dia sering mengungkap siapa dia dan sebagainya. Dalam artian dia sering menggunakan akun Twitter. Kan harusnya kan bisa. Kalau ini penjahat kok. Penegak hukum harusnya bisa atas nama penegakan hukum, tapi nggak bisa karena datanya ada di luar negeri. Nah gitu kan. Nah artinya kita ini bukan hanya kedaulatan data yang kita serahkan, tapi sebenarnya penegakan hukum untuk hal-hal yang datanya ada di luar negeri itu juga menjadi semakin sulit. Jadi jangan berharap negara ini itu yang kemarin mau bikin undang-undang atau apa. Perlindungan data pribadi. Kalau perlindungan data pribadi, ini kan perlindungan data pribadi. Ya kan. Sebenarnya memang perlindungan data pribadi itu tadi bahwa negara itu melindungi datanya warga negara, jangan sampai jatuh ke negara lain atau ke perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sistem yang menguntungkan atau melindungi data-data milik warga negara. Data itu ada dua. Yang sering bocor itu kan data yang namanya data umum, nama, alamat, nomor telepon, nama ibu kandung itu data umum. Tapi dicari itu sama penjahat-penjahat untuk katakanlah membobol bank, kan begitu kan? Bobol bank itu seringkali bocor. Punyanya Amerika nggak bocor, cuma punyanya Amerika bisa diminta oleh pemerintah Amerika, oleh NSA. Untuk apa datanya? Untuk menguasai, untuk mempengaruhi para pemilik data. Karena mereka bisa di profiling, bisa diprediksi, bahkan bisa mereka itu
dikuasai dengan data itu kan bisa diketahui karakter-karakternya. Makanya sekarang ini ada berita yang cukup menarik ya, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Amerika, kenapa agresif ingin menguasai data dan agresif ingin supaya lokalisasi data. Lokalisasi data itu datanya ditaruh di Indonesia. Itu namanya lokalisasi data. Itu dilawan sama Amerika dengan agreement ini. Kenapa? Karena Amerika ingin menguasai data untuk menjadi negara superpower di bidang digital. Menjadi negara superpower untuk menguasai negara-negara lain dengan teknologi digital. Apakah kita tidak sadar tentang itu? Dan kita menjadi negara besar pertama yang tunduk mengikuti dan menyerahkan data-data itu. Dari mana buktinya? Kenapa ini Indonesia negara besar pertama? Karena India tidak tanda tangan kan? Belum tanda tangan. Belum. Uni Eropa sudah punya undang-undang. Sebenarnya ini adalah sasarannya itu Uni Eropa. Karena Uni Eropa itu kan punya undang-undang yang bikin jengkel Amerika, namanya Undang-Undang Digital Market Act, Digital Service Act itu sejak tahun 2023. Dan kira-kira 2 bulan yang lalu, kalau masih ngikuti berita, itu kantornya Elon Musk kan digeledah sama polisi-polisi Prancis. Betul. Kenapa? Karena dianggap melanggar undang-undang Uni Eropa, undang-undang dan juga undang-undang nasionalnya Prancis. Yaitu apa? Membiarkan AI-nya Elon Musk atau yang punyanya X itu bisa dipakai untuk undress, menelanjangi termasuk anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki juga, anak-anak untuk anak-anak. Di sana kan sangat dilindungi itu pornografi anak itu sangat dilindungi, jangan sampai terjadi. Nah itu bisa dipakai, makanya dikenakan sanksi lalu kena denda. Kenapa denda itu kemudian sekarang menjadi salah satu objek dari agreement itu? Sebenarnya agreement ini kayaknya juga pukul rata, tidak hanya berlaku khusus untuk Indonesia, tapi juga ini untuk negara-negara lain juga. Cuman kita ini memang kayaknya yang tadi yang saya katakan paling duluan patuh ya. Patuh sekali gitu ya. Itu kita patuh sekali. Saya belum mendengar gimana Uni Eropa ini menghadapi agreement ini. Karena ini sebenarnya menyangkut banyak pihak, tidak hanya Trump Amerika dengan satu negara katakanlah Indonesia, tapi juga dengan berbagai negara. Yang dengan tarif yang macam-macam. Cuman ternyata kan problem tarif ini juga Trump itu melanggar perundang-undangan Amerika. Bahwa penetapan tarif sepihak dengan besar-besaran itu dianggap melampaui kewenangan Kongres. Harusnya harus persetujuan Kongres. Bahkan itu adalah kewenangan Kongres. Makanya lalu Mahkamah Agung Amerika yang hari Jumat yang lalu, seminggu yang lalu, membatalkan tarif yang awalnya di kita pernah 32 lalu 19. Lalu kemudian berubah. Sehingga sebenarnya kita ini masih nunggu ini. Jangka yang mana ya? Seperti apa konflik hukum antara Presiden Trump dengan US Supreme Court. Kalau kita bawa ke Indonesia dengan desain yang sama, apakah DPR RI harus melakukan proses ratifikasi persetujuan DPR? Iya, sama. Berarti ini belum disetujui di Indonesia? Iya, ini harusnya memang juga disetujui dengan DPR RI karena memang ada undang-undangnya, Undang-Undang 20 Undang-Undang nomor 20 tahun 2020. Sorry. Ada undang-undang, saya agak lupa ya. Tapi undang-undang itu tentang perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional yang menyangkut kedaulatan, menyangkut sesuatu yang kepentingan yang luas tentang negara itu harus persetujuan DPR. Nah, sekarang DPR-nya gimana? Gitu. DPR udah dilibatkan belum? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada teman-teman DPR. Dan apakah makanya waktunya memang masih 90 hari sih. Di dalam ART itu ada waktu jeda 90 hari untuk sampai ke implementasi gitu ya. Nah, ini sekarang kita menunggu DPR kita bagaimana reaksinya terhadap perjanjian yang jelas-jelas boleh dikatakan menggadaikan kedaulatan Indonesia khususnya untuk digital.
Ini kan kalau pada akhirnya ini diratifikasi dan menjadi hukum dan segala macam, tapi kan juga bisa digugat juga nanti di Mahkamah Konstitusi. Oh bisa, tentu. Jadi Artinya masih panjang nih perjalanannya. panjang. Ya minimal kalau kemauan Amerika dikasih waktu kita 90 hari Oke, ya. oleh Amerika. Tapi kita lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Secara tegas disebutkan di pasal itu bahwa dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah wajib berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip persamaan kedudukan serta saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku. Saya mau tanya, saling menguntungkan nggak? Enggak. Buntung kita. Amerika untung, kita buntung. Kita statusnya sama nggak ketika reciprocal atau ini pendiktean? Kita boleh dikatakan ya hanya ya memang ada perjanjian, tapi kita dalam posisi yang statusnya lebih rendah. Kayak tadi, kayak tuan sama serifnya gitu. Serifnya. Ya. Apakah ini mulai memperlihatkan kelemahan diplomasi seorang Presiden Prabowo Subianto? Bukan hanya diplomasi, tapi juga kelemahan Prabowo secara pribadi sebagai pemimpin. Nampaknya dia tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan tentang bahwa anti asing. Sedikit-sedikit dia juga selalu mengatakan kalau ada yang ngeritik kan anti asing, ternyata dia begitu lunaknya dengan asing. Nah, dan kelunakan itu tidak hanya sekedar menguntungkan asing, tapi juga meruntuhkan banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kalangan media sekarang juga banyak yang protes. Ada SPS, Serikat Perusahaan Pers, Surat Kabar. Itu udah protes, udah menyampaikan surat ketidaksetujuan atau menentang agreement itu. AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia juga. Isinya apa? Karena salah satu dari bahwa perusahaan-perusahaan digital itu tidak bisa dikenakan pajak dan sebagainya itu mempengaruhi yang namanya Perpres nomor 32 tahun 2024. Perpres tentang publisher right. Mungkin kita masih ingat. Kan teman-teman wartawan itu kemarin oleh Pak Jokowi diberi perpres, namanya Perpres Publisher Right, bahwa mereka-mereka yang membuat berita, yang membuat konten-konten berkualitas, kemudian itu kontennya, beritanya itu ada di media platform-platform digital, maka keuntungannya ada sharing profit gitu loh. Ada sharing profit, walaupun mungkin tidak banyak, itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang konten-kontennya itu mewarnai, bahkan mungkin juga menjadi konten yang menarik di YouTube, konten yang menarik di Google, konten yang menarik di Twitter, di Facebook. Nah itu mereka dapat sharing profit, kan gitu kan. Tapi dengan adanya agreement ini, terancam semuanya menjadi perpres itu terabaikan oleh undang-undang. Artinya profitnya tidak ada sama sekali. Profitnya ada, masih ada tetap kan, tapi tidak dilaksanakan perpresnya itu. Perpres 32 tahun 2000. Enggak, dengan adanya ini yang ini. Ya itu kekhawatiran dari teman-teman seperti itu. Kemungkinannya itu akan terjadi. Ya kalau presidennya nurut sama Amerika ya akan terjadi, dan itu berarti ada inkonsistensi. Presiden sebelumnya Pak Jokowi itu mengikuti keinginan atau inisiatif teman-teman pers, lalu karena pers kita kesulitan hidupnya, kesulitan industrinya mengalami penurunan, sunset, lalu dia mendapatkan keuntungan, katakanlah sharing keuntungan dari Google, dari Facebook, dari Meta begitu. Nah itu memang menjadi cita-cita dari publisher right, Perpres publisher right itu. Cuma ini sudah dibuat nih, sudah ada komitenya. Jadi ada pejabatnya yang mengawasi, yang nanti akan menegosiasikan. Ada sekitar 11 anggota kalau nggak salah gitu. Dan udah dibayar, tentu saja kalau ada pejabatnya ya nanti harus dibayar kan. Ternyata bisa dihentikan atau bisa nggak diteruskan karena ada ART tadi.
Gitu loh. Itu baru yang tadi yang publisher right ya. Jadi potential loss-nya udah kelihatan ya. Potential loss-nya kelihatan. Kemudian tentang data localization. Data localization atau lokalisasi data. Bahwa kalau warga negara kita ini datanya, aktivitas digitalnya itu dikumpulkan oleh platform. Dulu di PP 82 itu harus ada di Indonesia. Di PP 82 tahun 2012. Ya. Sayangnya memang kemudian dirubah PP-nya lalu boleh di luar negeri, pada lari ke luar negeri. Tapi di berbagai negara, terutama negara-negara yang tadi yang mengembangkan digital sovereignty, kedaulatan digital, itu datanya itu dipertahankan harus ada di negara mereka. Uni Eropa itu mereka benar-benar dengan undang-undang yang mereka miliki, dengan GDPR dan sebagainya. Itu datanya harus ada di Uni Eropa. Itu yang namanya data localization. Amerika nggak happy dengan itu. Karena itu berarti mengontrol data, menghambat superpower di bidang digital. Makanya ini juga berarti apa? Kita betul-betul bisa tertutup nih. Kita dianggap biasa-biasa aja ketika data kita ada di luar negeri. Padahal itu kalau data kita di luar negeri, maka apa? Mau pemilu, misalnya begitu, mau pilpres, itu bisa diketahui kecenderungannya. Bahkan bisa dipengaruhi kecenderungannya. Jadi kita menjadi negara yang tidak berdaulat. Karena data kita ada di negara lain. Yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda. Masa sih kepentingan Indonesia sama dengan kepentingan Amerika? Begitu. Nah itu. Cuma sekali lagi mudah-mudahan ini masih belum final. Masih ada waktu. Apalagi masih ada konflik antara pemerintah atau Trump administration dengan US Supreme Court, itu kan masih belum satu suara. Karena bahkan kemarin digagalkan. Apa digagalkan itu lalu berarti benar-benar harus kembali ke nol atau tetap agreement-nya sudah selesai. Kalau menurut saya ini harus DPR atas nama pasal 4 tadi undang-undang yang terkait dengan perjanjian internasional, ya DPR harus bersuara. Kecuali DPR-nya juga careless. Careless kesengajaan atau memang ketidakmampuan? Karena katakanlah oke lah nanti kembali ke nol gara-gara ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tetapi yang kita bisa nilai sekarang bahwa itu sudah terjadi dan itu merugikan Indonesia. Itu fakta. Fakta. Sangat merugikan. Bahkan jangka panjang akan lebih merugikan lagi. Iya, terkuras kita. Iya. Semuanya disedot, datanya disedot, uangnya disedot. Iya. Artinya apa yang Prof. B mau katakan ini tentang kualitas dari pertama kita? Janganlah menjadi bangsa yang ceroboh. Ini kita ceroboh betul. Yang sampai kita memberikan kedaulatan data kita kepada negara lain. Negara lain boleh masuk dengan bebas industri mereka, produk-produk industri mereka, sementara kita kan memang bukan negara industri gitu ya, gitu kan, sehingga ya hanya industri-industri pertanian dan itu tidak terlalu banyak di sana. Nah ini memang kita perlu atau katakanlah mengingatkan kepada para elit politik kita, mengingatkan kepada bangsa ini termasuk kampus-kampus, kita tidak boleh careless, kita tidak boleh apatis. Kita harus aware bahwa ini masa depan anak cucu kita. Kalau data-data anak-anak sekarang dan anak-anak cucu kita itu dikuasai negara lain, mau jadi apa? Mau jadi apa? Undang-undang kita, hukum kita nggak berlaku untuk platform-platform global yang datang dari Amerika. Ya kayak seperti sekarang. Bisa nggak berlaku itu. Karena apa? Karena mereka mengikuti regulasi di sana, malah justru kita menyesuaikan dengan regulasi di sana. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dinormalisasi atau ditoleransi. Jadi, kerusakan yang menganga di depan harus kita aware gitu. Jangan seperti ya kita lalu menganggap
Ya kan banyak kan masyarakat kita ini kan business as usual. Iya. Ini udaranya easy sama going kok. lah, easy going, nggak mau. Udara di Amerika, udara sini sama kok. Biasanya sama, saling mempengaruhi. Ya, tapi kan katakanlah para founding father kita ini kan kenapa dulu kita ini memiliki politik bebas aktif itu betul-betul di tengah, bukan malah aktif untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara lain. Baik itu ke Cina maupun ke Amerika sama aja. Ya. Karena dua-duanya ini sebenarnya sama-sama punya kepentingan untuk menguasai Indonesia. Jadi kita harus kritis ketika menghadapi Amerika, kritis juga ketika menghadapi RRC. Dan sama-sama mereka itu sangat tergiur ya dengan kekayaan bangsa ini, kekayaan negara ini. Dulu yang tergiur itu kan Belanda, Portugal, kan begitu kan. Sekarang jelas ini Amerika. Tapi penjajahannya sudah berbeda. Kalau dulu kan penjajahan kan fisik. Sekarang ini banyak buku menyebutkan tentang penjajahan model baru adalah digital imperialism. Imperialisme digital. Itu tulisannya Christian Fu, itu jelas itu. Bahwa bagaimana yang namanya digital capitalism itu benar-benar ingin mengendalikan, mengambil keuntungan dari data-data yang mereka miliki, kemudian operasional mereka yang ada di negara itu. Nah, apakah kita lalu diam? Apakah kita lalu menerima? Ini persoalan yang kadang-kala memang kita ini kan ada mental fatigue ya, kelelahan mental gitu ya, dengan keadaan lalu helplessness. Kita ini merasa tidak berdaya karena nggak punya teknologi, gitu kan. Helplessness. Ada hopelessness, ada helplessness. Nggak berdaya ataupun juga nggak punya harapan, nggak seolah-olah gitu. Tidak boleh. Kita masih punya bangsa ini, bangsa besar. Kita harus tetap berada di tengah. Harus kalau istilahnya Bung Karno itu adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan lalu nurut pada satu bangsa. Dan saya kecewa sekali dengan Pak Prabowo. Dulu saya kecewa dengan Pak Jokowi, ternyata ini juga tidak kalah mengecewakan. Bukan saya benci sama Pak Prabowo. Saya ini berharap Pak Prabowo itu kuat. Kami ini berharap, banyaklah masyarakat itu berharap Pak Prabowo ini kuat. Supaya apa? Supaya bisa sampai selesai 2029. Bisa menyelesaikan mandat sebagai presiden. Jangan sampai terganggu atau sampai turun. Karena kalau turun belum tentu lebih baik, kan gitu kan, bisa lebih kacau, lebih buruk negeri ini. Tapi kok kayak gini presiden? Belakangan kok flip-flop, kadang-kadang kelihatan tidak hanya bukan inconsistent, tapi kayak kebingungan gitu ya omongannya. Saya sampai punya pikiran Pak Prabowo ini sulit mengontrol diri kalau dia sedang ketemu sama orang-orang besar, orang asing, gitu ya. Ya sama Trump gitu, dan dia senang sekali ketika Trump memuji-muji dia. Ketika dia di Turki juga dia ingin menyenangkan orang Turki sampai mengatakan idolanya itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Itu kan yang berbeda dengan idolanya Erdogan ya. Dan padahal Erdogan beda. Mayoritas rakyat Turki sekarang ini justru tidak suka dengan Kemal Atatürk, kan, gitu kan? Karena Kemal Atatürk dianggap sebagai bapak bangsa yang sekularisme, yang membawa ke sekularismenya ke Turki. Gitu. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja punya idola itu, saya setuju aja boleh. Cuma nggak usah diucapkan untuk apa, kontraproduktif gitu loh. Kalau idolanya itu Bung Karno atau Bung Hatta atau Bung Sahrir atau bapaknya sendiri, malah nggak apa-apa, sama-sama dari Indonesia. Atau Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman begitu. Walaupun nggak dikenal oleh orang asing nggak apa-apa. Biar tahulah orang asing kita ini punya Jenderal Sudirman. Kan begitu kan? Tapi kok seperti itu. Nah ini kadang-kala saya ada apa? Inkonsistensi dari Pak Prabowo dan pemerintahannya. Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia kemana-mana pakai mobil buatan Pindad. Kan bangga kita, seneng. Itu yang namanya maung gitu. Tiba-tiba sekarang 100.000 mobil truk mau diimpor dari India, nyenangkan asing India. Bulat-bulat. Ada apa? Sebenarnya ada apa Pak Prabowo ini?
Itu kan. Cuman persoalannya tadi, masyarakat kita juga diem-diem aja. Untuk Prof. B sendiri nih, mana yang lebih dalam kekecewaan terhadap Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo yang baru dimulai ini? Potensial kekecewaan yang di dalam tuh yang mana? Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu kan problema persoalan utamanya dia adalah persoalan yang tidak kelihatan, yaitu moralitas, etika rusak. Bangsa ini etikanya rusak, moralitasnya rusak, terutama dalam politik. Demokrasinya rusak, itu Pak Jokowi yang rusak. Tapi fisik Pak Jokowi masih punya peninggalan-peninggalan. Fisik infrastruktur, walaupun hutangnya banyak. Tapi kan tidak kelihatan, yang hutang itu kan tidak kelihatan. Yang fisiknya masih kelihatan. Pak Prabowo ini nampaknya mau persoalan yang non fisik maupun fisik bisa rusak ini. Kalau seperti ini. Dua-duanya kena. Bisa dua-duanya kena. Makanya harus kita ingatkan. Mengingatkan Pak Prabowo, mengingatkan pemimpin itu bukan kita membenci. Tapi itu bagian dari care terhadap bangsa ini. Kepedulian kita kepada nasib negara ini dan bangsa ini. Maka lalu mengingatkan kita. Jadi saya mengingatkan kepada Presiden, bukan karena saya anti Pak Prabowo atau anti Amerika. Bukan. Tapi mengingatkan. Sebagai kecintaan kita kepada masa depan bangsa, pada negara ini. Pak, kalau seperti ini Pak, dengerin Pak, tolong. Kedaulatan kita hancur Pak, digital Pak. Sekarang ini saya punya grup dengan anak-anak muda yang terkait dengan dunia digital, yang membangun dunia digital, yang membuat regulasi dan sebagainya. Karena kan saya di Komdiki lama. Kebingungan. Termasuk yang tadi, yang kan kita tahu ya, dulu pernah kita membangun infrastruktur tadi, tol langit dan kemudian BTS. Kan kemudian terhenti karena ada kasus korupsi di era Pak Prabowo, Pak Jokowi, di era Pak Jokowi. Itu kan terhenti. Tapi kan ini berupaya juga untuk supaya jangan terhenti. Supaya korupsinya silakan ditangani. Silakan orangnya diadili, tapi proyek ini, program kalau itu memang untuk rakyat, untuk publik, jangan berhenti. Karena kalau berhenti itu keadilan untuk rakyat. Hak-hak rakyat memperoleh pelayanan terhenti juga. Nah sekarang ini kan boleh dikatakan agak terganggu. BTS di daerah Papua banyak yang nggak bisa jalan, yang punyanya pemerintah. Kemudian infrastruktur yang lain. Nah itu menggunakan apa? Infrastruktur yang teknologinya pakai teknologi banyak yang dari RRC. Dengan seperti ini, bingung kan? Mau diteruskan nggak nih? Harus ganti vendor, lebih mahal, dan juga belum tentu comply dengan teknologi yang masa lalu. Lagi-lagi ketika inkonsisten, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah publik, rakyat. Hak-hak rakyat memperoleh pelayanan digital terhambat. Coba tanyakan ke pemerintah daerah atau kepala dinas di kabupaten kota di Indonesia Timur, ataupun di wilayah-wilayah pinggiran, yang mereka sekarang sudah kesulitan mendapatkan layanan dari Komdiki, dari Bakti. Sekarang mereka teriak, mereka marah. Nah sekarang mau diteruskan, teknologinya harus berubah karena ikuti Amerika. Duit lagi. Dan duit lagi. Jadi ganti teknologi lagi. Ini konsekuensinya luar biasa. Itu hanya baru dari satu sisi ya. Ini konsekuensinya luar biasa gitu loh. Maka kita harus mengingatkan kepada pemimpin kita. Sekali lagi, Pak, kami mengingatkan bukan kami benci atau merasa lebih pintar, bukan. Tapi kami mengingatkan karena kami cinta kepada negara ini, pada bangsa ini, dan mengingatkan supaya Bapak menjadi lebih hati-hati menghadapi agenda tersembunyi Amerika. Maupun juga agenda tersembunyi RRC, sama saja. Gitu. Tapi yang kita juga lihat kan, proses ini kan sebelum ke tantangannya dengan pihak asing, itu bahkan untuk publik sendiri tidak didisclose duluan ya. Hei rakyat Indonesia, hei para rektor yang saya undang sekarang ke istana, kita mau membuat perjanjian dengan Amerika. Ini poinnya, bagaimana? Ya, mereka diundang kan ke istana tapi nggak boleh ngomong kan. Hanya Pak Prabowo aja yang apa? Ya, yang saya bayangkan itu kira-kira bahwa itu dimanfaatkan untuk menjelaskan bahwa saya mau ketemu. Sebenarnya harusnya bisa. Ada dialog, ada diskusi. Dialog itu kan akan menciptakan kecerdasan, karena yang sebelumnya katakanlah
belum tahu menjadi tahu, yang sebelumnya benar bisa ditularkan kepada yang belum tahu tentang kebenaran itu. Tapi kalau sebelumnya salah bisa belajar dari yang memiliki kebenaran, kan begitu dialog begitu kan. Tapi yang terjadi kan tidak. Dan sekarang nampaknya rektor-rektor juga diem. Apakah ini karena hopeless tadi atau juga helplessness itu, yang tidak merasa tidak berdaya, tidak berani, karena memang kultur kita ini memang kalau udah ketemu presiden itu biasanya kulturnya pada takut, pada nggak berani ngomong gitu kan. Atau memang sekarang ini orang sudah terlalu sibuk untuk survival mode, untuk sibuk cari uang, sibuk untuk hidupnya sendiri. Saya merasa bahwa ini sekarang banyak orang itu tidak mikirin yang urusan-urusan kayak gini nih, masa depan anak bangsa ini. Tapi sibuk dengan urusan diri masing-masing. Yang dosen sibuk dengan urusan dirinya, gimana supaya bisa naik pangkat, gimana supaya bisa tunjangan fungsionalnya tidak dicabut, karena BKD-nya bermasalah misalnya gitu. Mereka sibuk mereka tidak bodoh. Banyak sekali, saya itu tahu persis di kampus tuh pinter-pinter semua. Banyak sekali yang pinter-pinter, bahkan lebih pinter dibandingkan orang-orang dari luar negeri. Tapi mereka memang tadi lebih banyak fokus survival mode untuk dirinya sendiri, untuk supaya bisa jadi guru besar, supaya naik pangkat, untuk termasuk aktivis. Ada yang sudah seperti itu. Yang coba mana aktivis-aktivis yang dulu katakanlah memenuhi dan punya idealisme, sekarang udah mulai untuk cari rezeki sendiri-sendiri. Yang penting keluarganya aman, dirinya aman. Saya pernah ngobrol sama, tapi nggak perlu saya sebut namanya. Anda kok nggak pernah kelihatan, nggak pernah nulis, nggak pernah muncul di media. Saya sekarang bawa beban. Beban apa? Beban keluarga, beban perusahaan. Karena saya mimpin perusahaan. Saya nggak bisa ngomong lagi seperti dulu. Udahlah, saya sekarang cari duit aja lah. Itu namanya survival mode. Dan itu banyak. Bahkan ada yang jadi buzzer akhirnya. Karena supaya survival mode-nya cari uang. Buzzer ini sangat berbahaya. Karena apa? Sesuatu yang sebenarnya buruk bisa dipoles menjadi seolah-olah baik. Riza Khalid aja berapa pakai? Ya, makanya. Kasusnya? Makanya kalau sampai ada persoalan besar, revolusi, yang paling jahat dan paling bertanggung jawab itu buzzer. Terutama buzzer-buzzer yang biasanya adalah tidak berani mengungkap dirinya, tidak berani disclosure. Anonymous. Padahal kita juga bisa tebak-tebak ya. Ya, itu. Dan itulah makanya kalau kita melihat kondisi seperti itu, ini yang disebut sebagai serakahnomics. Orang-orang yang ya hanya untuk cari uang saja. Dan itu istilahnya Pak Prabowo juga kan? Iya, istilahnya Pak Prabowo. Atau istilahnya Pak Prabowo. Serakahnomik ini yang mengoperasikan supaya perjanjian ini terjadi. Karena menurut saya kan, sekalipun dikatakanlah ini Amerika untung, pasti ada kompradornya. Ada kompradornya di dalam negeri. Tentu ada yang diuntungkan. Dulu ada yang namanya ekonomi rente. Kalau ada kita hutang ke luar negeri, kenapa hutang terus? Itu karena hutang itu tidak hanya sekedar beban bagi negara untuk membangun, tapi juga yang mendatangkan hutang, yang ngurusi hutang dapat rente. Program, baik dari program-programnya maupun dari hutang itu sendiri, kan begitu. Nah ini juga kita boleh kan curiga kalau ada economic rente atau rente ekonomi dalam konteks seperti ini. Nah, makanya kita tidak boleh diam. Karena media yang lain-lain tadi kita lihat di risetnya Drone Emprit itu ternyata kan lebih banyak positif. Media-media sudah. Nah, kita membutuhkan media yang tetap kritis. Padilog. yang namanya mencerahkan, mencerdaskan memang itu harus mulainya dari yang kecil-kecil. Rasulullah aja dulu kan mulainya dakwah itu kan hanya dengan beberapa orang gitu kan, hanya di lingkungan di kecil-kecil aja ketika masih di Mekah, baru kemudian agak membesar ketika ada di Madinah, dan sekarang udah mendunia namanya. Itu dimulai dari yang kecil-kecil. Nah kita harus terus ini udah cukup besar juga, tidak hanya kecil. Gitu. Jadi ini harus menjadi semangat kita ini karena Ramadan kita harus pakai agak agamis. Iya. Sebelumnya Bang Said itu juga begitu. Oke, Prof. Sobat Madilog, pada prinsipnya materialisme, dialektika logika itu pada prinsipnya juga punya spiritualitas, dan ini hadir semua, Prof.
Tapi yang penting adalah ini harus benar-benar dijaga. Ketika satu perjanjian yang bersifat umum, generalis, masuk ke yang detail-detail, kan nanti juga ada perjanjian-perjanjian yang lebih kecil-kecil, yang detail. Itu yang kita jaga. Bagaimana menjaga di detailnya. Nah, ini yang diingatkan sejak awal oleh Prof. B. Dan bukan hanya beliau ya. Mulai banyak sekarang yang berbicara tentang betapa berbahayanya apa yang kita kenal dengan ART ini. Sama dengan berbahayanya RRT. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih.